Oke, shalom, saudara yang terkasih, dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, berjumpa kembali dengan kami di sini. Kami akan membahas sebuah topik, ya, recounter dari video Bible of All Bible, ya, edisi tentang Nuh dan air bah, bersama dengan teman-teman Center of Indonesian Apologet. Oke, untuk lebih lengkapnya dan jelasnya lagi, dan nanti akan kita kupas, dan akan kita diskusikan, dan akan kita jawab, kita akan melihat dan mendengar video tayangan dari Bible of Bible. Nah, inilah 96. Ya, 96 itu isinya berapa banyak pasang binatang yang Tuhan perintahkan kepada Nuh untuk dimasukkan ke dalam bahtera. Ya, ini udah mulai masuk dalam kisah air bah Nuh ya. Nah, di Kejadian 6, 19 dan 20 itu dikatakan satu pasang ya. Saya bacakan. Dari segala hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa berapa? Satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Ya, perhatian 20 nih. Dari segala jenis burung dan dari sejenis hewan dan segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Ya. Masing-masing semua satu pasang ya? Semua satu pasang. Oke. Di Kejadian 7 ayat 2, dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara, 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Tadi yang di kolom tengah itu kan segala jenis burung ya? Iya, 1 pasang. 1 pasang kan? Yang di Kejadian 7 ayat 3, burung-burung di udara berapa? 7 pasang. 7 pasang. Nah gitu. Beda, tadi bilangnya sudah 1 pasang doang. Ini 7 pasang sekarang. Makanya. Nah, terlepas dari instruksi terakhir ini, memang hanya sepasang yang masuk ke dalam bahtera itu ya. Itu di Kejadian 7 ayat 8 dan 9. Nah, tapi kan gimana ya? Ini yang ayat 20 kan sebutkan segala jenis burung kan? Segala jenis burung semuanya harus datang 1 pasang. Yang di Kejadian 7 ayat 3 juga burung-burung di udara 7 pasang. 7 pasang. Ya. Memang yang di Kejadian 6, 19, 20 tidak dikatakan mengenai haram atau tidak haram ya. Tapi kalau yang di 72 yang haram 1 pasang, yang tidak haram 7 pasang, yang haram 1 pasang. Tetapi dari burung-burung itu 7 pasang. 7 pasang. Padahal sebelumnya disuruhnya cuma 1 pasang, Pak. Beda kan? Beda. Antara Kejadian 6, 20 sama Kejadian 7, 3 ya. Lewat aja Pak, udah jelas beda itu. Ayat-ayat sebelumnya bilang 1 pasang, yang berikutnya 7 pasang. Beda Pak. Oke, lewat ya. 97. Menurut Bible, berapa umur manusia yang diberikan oleh Yahweh? Nah, Yahweh ini adalah istilah yang digunakan oleh saudara kita yang Kristen. Yahweh, Yehova, ya. Diambil dari kata Yod-He-Vav-He. Mereka melafalkan dengan Yahweh. Ya. Nah, ini saya pinjam nih istilahnya ya. Nah, di Kejadian 6 ayat 3, berfirmanlah Tuhan. Nah, Tuhan huruf besar semua itu juga diambil dari kata Yod-He-Vav-He. Yang saya heran, Elai kenapa nggak pakai kata Yahweh aja sekalian ya? Iya, kan lebih pas ya Pak. Iya. Kenapa pakai Tuhan? Iya. Gelar. Artinya ada golongan Kristen yang menerjemahkan Yod-He-Vav-He dengan kata Yahweh. Tetapi ini Elai kenapa nggak pakai Yahweh gitu, malah pakai Tuhan huruf besar semua gitu ya? Kalau nggak salah yang di Kejadian sebelumnya kita kan pernah bahas ya. Iya, udah dibahas. Kalau Tuhan itu kan Bapak bilang itu cuma gelar. Ya, generic name. Yod-He-Vav-He itu kan proper name nama. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Oke, 120 tahun ya. Di Kejadian 5 ayat 5. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun. Lalu ia mati. Kejadian 9:29. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun. Lalu ia mati. Gitu. Nah itu 120 tahun
Bagaimana kabarnya? Kok bisa beda-beda gitu Pak? Pertama dibilang katanya dibatasin 120 tahun. Tapi Adam dibilang meninggalnya 930 Itu tuh tahun. on tuh. Lalu Nabi Nuh 50 tahun. 100 900. Kita 950 sistematis tahun. cara 950 pikirnya. tahun. Iya. Nah, Kok bisa begitu Pak? lewat. Ini nggak ada yang bisa disalahin. Kalau tadi kan ada burung, kita bisa Iya. salahin pohon. Lewat Iya. aja Pak. Ini beda nih Pak. 120 sama 900. Dari Adam Kita cuma ke bacain aja zaman loh ya. Musanya Kita cuma itu udah bacain aja kapan itu? apa yang Ke tertulis Daud di itu dalam kapan Bible. gitu? Ya, kita nggak menafsirkan apa-apa nih. Mungkin kalau ada saudara-saudara kita yang Kristen yang bisa menanggapi, ya, bisa memberikan mungkin perspektif atau tafsir gitu ya, silakan bisa tulis di tanggapan ya atau di komen ya. Oke, Lanjut Pak. lanjut ya. Perspektif bukan perspektif. 98. Apa itu? Menurut Bible, kapan Nuh masuk bahtera? Di Kejadian 7 ayat 7 sampai 10 itu 7 hari sebelum air bah. Di Kejadian 7 ayat 11 sampai 13. Ini nyambung loh. 7 ayat sampai 10, 11 sampai 13. Iya, nggak ada pemisahnya Pak, langsung nih. Bacain ya. Ayat 7. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu Di Quran bersama-sama parah. dengan anak-anaknya dan Nuh istrinya dan sama istri anak-anaknya sudah karena air berpasangan. bah itu. Mereka kurang satu Masuk kan? orang. Ya. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dan dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi. Datanglah sepasang dapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina seperti yang diberitakan Allah kepada Nuh. Perhatikan ayat 10. Ya. Setelah 7 hari, datanglah air bah meliputi bumi. Jadi mereka semua masuk dulu, 7 hari kemudian baru air bah Pak ya. Betul? Betul. Lanjut. Ini saya nggak ngerubah-rubah loh. Enggak, ini asli Pak. Oke? Ya. Yang di Kejadian 7 ayat berikutnya nih 11 sampai 13. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh, istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Maksudnya? Ini pas air bahnya datang tuh mereka pada rame-rame masuk ya Pak ya. Nggak ada nunggu 7 hari kan? Nggak nunggu 7 hari, yang sebelumnya kan 7 hari dulu baru air bah. Kenapa? Padahal nih ayatnya Nyambung nyambung loh. Pak. 7 sampai 10, 11 sampai 13. Iya, Nyambung kan? iya. Gimana nih Pak? Gimana dong? Berkontradiksi banget ini. Tahu nggak sebabnya kenapa? Enggak Oh, ya. Pak. Stop Saya ya. pernah baca, Hmm. saya pernah baca dari literasi dari kalangan Kristen, Stop ya. tapi yang di luar ya, Hmm. bahwa ternyata di kitab Kejadian itu adalah gabungan daripada dua sumber cerita gitu. Ya, oke. Dari yang pertama tuh ya. Iya. Kita akan kupas tuntas tas apa yang dikatakan oleh kedua orang, kalau sang debater bilang begoders begitu. Oke, saya persilakan untuk Ya aku mau tanggapin tentang Ya. kejadian 6 ayat 19 dan 20. Dia mau mencoba, si Mas Donditan itu mau mencoba membenturkan dengan kejadian 7 ayat 2, kan seperti itu ya. Kalau secara summary-nya kejadian 6 ayat 19 itu dia bilang ini sepasang. Tapi kenapa di kejadian 7 dan ayat 2 itu 7 pasang? Ini kontradiksi kan seperti itu. Kira-kira benar nggak sih? Benar nggak sih yang ku tangkap gitu? Nah, untuk itu kita mesti lihat kan. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau, jantan dan betina harus kau bawa. Nah, gitu kan. Ayat 20-nya juga, dan segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Ayat kejadian 7 ayat 2-nya, dari segenap binatang yang tidak haram. Nah, ini kan ada catatannya nih. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betina. Tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang jantan dan betinanya. Kan gitu kan. Berarti
kita mesti lihat nih, ini gunanya apa sih di Kejadian 2 ini, kok kenapa diambil 7 pasang? Ini kita mesti lihat dari pola pikir siapa? Yahudi tentunya toh. Torah Yahudi, Kejadian 7 ayat 2. Kenapa 7 pasang? Ya kan? Of all the clean animals you show, take, nah kira-kira baca aja gitu. Take for yourself 7 pairs, 7 pasang. Dari semua yang clean, yang tidak, yang clean, yang apa tuh? Kalau clean itu apa sih istilahnya? Yang nggak haram ya? Yang nggak haram, you show take for yourself. Kamu harus ambil sendiri 7 pasang. A male and its male and its mate. Jantan dan pasangannya. Dan dari binatang yang tidak bersih, not clean, 2 jantan dan pasangannya, oke? Yang kenapa nih? Ini ada penjelasan juga, penjelasan rasinya. Of all the clean animals, itu kan that are destined to be clean for Israel, agar dia dapat mempersembahkan korban. Jadi ini kepentingannya itu untuk yang clean itu, kenapa diambil 7 pasang? Kepentingannya untuk memberi persembahan kurban setelah mereka meninggalkan Bahtera. 7 pairs, ini kan yang di bawahnya tuh. In order that he might offer up some as sacrifice upon leaving. Dari semua yang bersih, yang ditakdirkan untuk menjadi bersih bagi Israel, kami belajar bahwa Nuh mempelajari Taurat. Kepentingannya itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kesimpulannya begini, dari Kejadian 6 ayat 19 itu dengan Kejadian 7 dan 12, 7 dan 2, Kejadian 7 dan 2 itu lebih detail. Kenapa mesti diambil yang clean itu 7 pasang? Itu kebutuhannya untuk korban persembahan mereka setelah mereka meninggalkan Bahtera. Seperti itu. Memang itu nggak tertulis secara jelas, tapi kan mereka punya kan Torahnya, penjelasan Torahnya masing-masing. Nah itu yang mau menjelaskan ke mereka. Jadi kesimpulannya sebenarnya yang datang itu setelah aku pelajarin nggak cuma 2 pasang, nggak cuma 2 pasang, ada yang 7 pasang. Yang bersih itu bahkan disuruh ambil 7 pasang. Itu kebutuhannya keperluannya untuk pengorbanan, persembahan. Seperti yang aku baca ini, aku bukan menafsirkan ya. Aku nggak menafsirkan, tapi ini apa yang tafsiran mereka, ini seperti ini. Seperti itu. Itu penjelasanku. Bertentangan ya nggak jelas nggak bertentangan, karena Kejadian 7 ayat 2 itu lebih detail dibanding Kejadian 6. Seperti itu dari aku. Oke, terima kasih. Nggak ada. Silakan teman-teman yang lain. Sedangkan di dalam kitab dia, ukuran baterainya itu berapa? Aku ingin tahu di dalam Quran itu. Ada nggak di situ? Jangan kritik Bible aja. Kitabnya dia aja loh. Bener nggak tuh? Kan di situ kan ada ukuran baterai panjangnya 420, ya kan? Terus habis itu lebarnya 80, tingginya 50, kan ada itu. Nah, sedangkan di dalam kitabnya dia itu ada nggak? Aku ingin tahu itu. Terus habis itu baterai itu mendaratnya di mana? Jangan lihat di Bible. Bible itu kan sudah dianggap ubah-ubah. Coba, aku ingin tahu di dalam Quran itu bahtera Nuh itu mendarat di mana? Aku ingin tahu itu di dalam kitabnya dia. Aku sebenarnya itu jujur aja ya, melenek apa? Lihat mereka itu. Dia itu tidak mengkritisi kitabnya sendiri, melainkan kitabnya orang lain. Gua bantu jawab ya, Pit. Gua bantu jawab tentang mereka nih. Tidak ada ukuran daripada Batra, tidak ada berapa lama mereka tinggal di dalam Batra, tidak ada kapan persiapan waktu Batra. Pak Bagus, tolong dicatat nanti di itu ya Pak Bagus. Surah 11 ayat 40.
Udah tulis saya 11:40, Oke, terus terus 23:27. Di situ 23, dikatakan 27. Di situ dikatakan untuk mengangkut keluarga daripada Nuh. Ya. Terus di surah 11 ayat 42, ternyata anak Nuh itu ketinggalan. Anak Nuh ketinggalan. Terus di surah 66 ayat 10 dikatakan istri Nuh itu mendapatkan celaka. Tetapi di surah 21 ayat 76 dikatakan semua keluarga Nuh diselamatkan. Sorry, saya bukan semua ya. Lalu kami selamatkan dia beserta keluarganya dari bencana yang besar. Jadi mana yang benar nih? Apakah diselamatkan atau celaka? Karena masing-masing berbeda ya. Nah, terus saya mau tanya sama Pak Sem. Pak Sem, di zaman Nuh udah ada rajam belum? Menurut Alkitab. Menurut Alkitab belum ada itu. Menurut Alkitab belum ada. zaman Nuh. Tetapi di zaman Nuh, surah 26 ayat 116 dikatakan mereka berkata, sungguh jika kamu tidak berhenti, hai Nuh, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam. Jadi pada saat zaman Nuh, hukum rajam sudah ada. waduh, Nah, Masa terus sih? usia Nuh itu di surah 29 ayat 14 itu dikatakan 1000 tahun kurang 50. waduh, Jadi pada saat Batrah mau dibikin itu 950 tahun. Jadi Jadi yang kesimpulannya ngaco, iya. dia tadi bilang 1000 tahun, dia sebenarnya mengkritik Nuh juga di dalam Al-Quran ya. Iya. Ini asli benar-benar sejarahnya hancur, kronologinya hancur, semuanya serba hancur. Jadi ingin Karena mengkritik di zaman orang Nuh lain, sudah ada tapi hukum tanpa rajam. melihat Iya. bukunya sendiri. Saya mau Iya. tanya ya, apakah cerita Nuh ini ada di dalam satu kitab aja seperti di dalam kitab Kejadian satu lompat-lompat. pasal gitu, atau Lompat-lompat. oke, itu yang menjadi perbedaan ya. Tadi Iya. kan saya udah jelaskan kalau mereka ini nggak punya kitab Taurat yang diturunkan Allah ke Musa. Yang mereka punya adalah Quran yang baru ada tuh abad ke-7 yang diturunkan Allah ke Muhammad. Iya. Kan? Iya. Jadi karena nggak ada yang Allah ke Musa, mereka pakai informasi dari Jibril ke Muhammad. Dan ini pun ya sebenarnya kurang detail ya, dan lompat sana lompat sini begitu Iya. ya. Jadi ini nggak Mereka- apple to apple ya Iya. ceritanya. Mereka anti kronologi Pak Sam. Oke. Jadi kronologinya nggak pernah ada. Dari surah 1 lompat ke surah 1, lompat lagi seperti apa ya? Seperti lompat sini lompat sono. Itu saya mau tanya, saya lupa itu kalau di Alkitab kan jelas ya. Itu kan Nuh anaknya 3 berpasangan semua ya. Total 8 orang ya. Kalau Iya. di Quran kayaknya ada kurang 1 deh. Siapa yang Tidak itu? dimention, anaknya ada berapa tidak dimention, terus namanya siapa tidak dimention. Cuma Nggak disebut penting. anaknya 1 ketinggalan, Ya. dan tiba-tiba di ayat yang lain, di surah yang lain dikatakan ternyata istrinya itu sama seperti istri Lot, dikenain azab. Tapi di ayat yang lain dikatakan Nuh beserta keluarganya diselamatkan. Mungkin ini kali Kalau ajabnya Al-Quran tuh ya. ajab Lot itu berarti kan patung garam kan? Iya. Mati tuh. Maka itu di sini kan serba hancur nih. Saya bilang kan, maka itu tadi saya tanya Pak Sem, udah ada belum hukum rajam Pak di Alkitab kita? Ternyata kan nggak ada, belum ada tuh waktu zaman Nuh. Nah di kitab mereka hukum rajam sudah ada. Waktu zaman Nuh sudah ada hukum rajam dan Nuh akan dirajam. waduh. Itu aja sih dari saya. Yuk, thank you. Padahal kan hukum rajam itu kan ada kan, ini kan sejak Torah itu ada kan, Pak Duran? Oke, aku tambahin sedikit. Ini juga buat komentar juga buat orang Yahudi ya dengan rasinya ya. Ini bahkan menurut Kejadian 6 ayat 19 dan 20 nih. Ini kita lihat nih. Ini konyol menurut gua. Yang rasinya nih ya. End of all living things, even demons. Demon pun diambil, setan
iblis pun dua pasang tuh diambil di dalam bahtera. Tuh lihat. Konyol kan? Jadi ada juga nanti tuh iblis tuh juga kelelep tuh di air bah. Tapi dia juga mesti ngambil tuh evil itu, demon itu ke dalam bahteranya. Ini kekonyolannya rasi. Kekonyolannya rasi ini seperti ini. Rasi itu baru muncul abad kemarin sore itu. Rasi. Yes, dari itu tanggapanku terhadap rasi ya. Komentarku. Ini juga nggak semuanya benar kita ambil. Ya seperti itulah. Setan pun kelelep. Nggak benar juga. Itu ayat 19 kan ya? 6:19 ya? Iya. Komentari rasi. Setan Kok pun sini kok? diselamatin. Ada setan juga di Batra tuh. Aku ikut sini berbeda ya tampilannya. Ya. Jadi kesimpulannya Aku kejadian mau tujuan tanya. kejadian 7 ayat 12 itu Every lebih living detail. things. Even of demons. Oh iya. Iya kan? Ya. Simpel nggak? Simpel. Iya. Yang lain diselamatin. Emang demon itu kelelep sama air bah. Iya, ini udah jelas nih. Of every living thing. Termasuk Juga setan. demons. Iya. Itu. Aku mau coba ngambil pola pikir Yahudi kan ke dalam hak ini kan, biar supaya mereka tahu nih cara pola pikir Yahudi seperti ini, yang enggak semuanya juga benar. Kayak gitu. Tapi overall sih kita udah melihat perbedaannya itu antara kejadian 7 dan kejadian 6 itu. Kejadian 7 memang lebih detail dibanding kejadian 6. Kira-kira gitu loh. Oke. Berarti maksudnya ingin mengkritik malah kena tabok sendiri ya. Sorry, kita lanjut. Ini udah selesai. Kita lanjut ke video berikutnya. Next.